Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat bonsai, kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang, channel seputar bonsai, baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium. Nah, kali ini ada bahan bonsai kelapa yang masih melakukan perawatan ya. Walaupun ini sudah cukup tua, tapi tetap harus selalu konsisten melakukan perawatan. Dan nanti akan saya berbagi pengalaman dalam melakukan perawatan bonsai kelapa ya. Sampai seumur seperti ini kurang lebih sudah hampir masuk 4 tahun ya. Jadi udah cukup lama ini. Bahkan ini batoknya pun, ini batok aslinya ini sudah copot ya, sudah copot karena memang sudah cukup tua ya. Biasanya di usia 2,5 tahun itu sudah copot. Namun ini di usia sudah hampir masuk 4 tahun ini baru copot batoknya. Nah, yang akan saya lakukan perawatan yaitu perawatan di bagian pelepah dan juga terutama di bagian bongol ya. Dan tidak kalah penting, yang sangat wajib itu di bagian tapis ya. Ini sudah harus melakukan perawatan ataupun melakukan sayat tapis untuk menyeimbangkan daunnya supaya nanti pertumbuhan daunnya itu tetap seimbang dengan daun-daun yang sudah ada ya. Nah, yang akan saya share ataupun mungkin saya sedikit berbagi untuk teman-teman yang mempunyai perawatan bonsai kelapa, di antaranya bagaimana supaya pertumbuhan bongolnya itu tetap seimbang ya. Nah, kita salah satu tipsnya ataupun yang harus kita lakukan adalah membiarkan si pelepah itu jangan dulu di pruning ya, sebelum daun-daun yang lainnya itu, yang paling atas itu betul-betul mekar atau seperti ini ya. Nah, kalaupun mau di pruning itu jangan langsung menghabiskan sampai ke pangkal ya. Minimal kita sisakan mungkin 1 atau 2 cm ya. Dan di samping itu ada yang harus kita perhatikan, yaitu dibilang hama sih bukan ya, tapi memang cukup merusak juga pertumbuhan daunnya, yaitu keberadaan semut ya. Biasanya semut itu suka membuat sarang di balik daunnya, di belakang daunnya itu membawa media-media yang kecil itu ke belakang daun, ke sela-sela pelepah itu. Nah, itu juga sangat menghambat ataupun merusak pertumbuhan atau memperlambat pertumbuhan daun, dan juga mungkin saja nantinya bisa merusak daun itu sendiri ya. Nah, itu yang harus diperhatikan dan harus selalu dikontrol, jangan sampai si semut itu justru malah merusak ya. Biasanya semut itu bekerja sama dengan kutu putih ya. Kalau ada kutu putih, biasanya di bawah daunnya itu pasti ada semut yang membuat sarang ya. Oke, kita akan perdekat videonya. Di samping nanti saya akan melakukan perawatan biar lebih jelas, dan juga supaya nanti ketika saya memberikan edukasi atau memberikan pengalamannya lebih bisa dipahami, lebih bisa dimengerti ya. Oke, namun sebelum saya melakukan perawatan lanjutan, seperti biasa mohon dukungannya untuk perkembangan dan kemajuan channel saya. Dari teman-teman yang mungkin baru hadir di channel saya, dengan cara likes, di komen, dan yang pastinya di subscribe ya. Itulah harapan saya dari teman-teman semua yang mungkin baru hadir di channel saya. Untuk teman-teman yang sudah terbiasa hadir dan mengklik video saya, selalu memberikan supportnya kepada saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua mendapatkan pahala yang setimpal ya. Dan yang pasti kita mudah-mudahan selalu terhubung ya, dan selalu diberikan kesehatan ya. Oke, lanjut saja, kita akan perdekat videonya. Saya akan melakukan perawatan. Yang pertama akan melakukan perawatan pada bagian pelepah. Tidak akan saya pruning, akan saya biarkan sampai ini betul-betul mengering dengan sendirinya. Dan kita nantinya kalau sudah mengering itu bisa dibuka atau dicopot lebih mudah ya, nggak usah pakai pisau. Dan yang akan saya lakukan adalah saya akan merapikan bagian pelepahnya saja. Sisa-sisa
pruningan dulu dan membuka tapis bagian atas ya. Oke teman-teman, nah ini kameranya sudah saya perdekat ya. Sekali lagi saya akan perjelas seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi tips supaya bagaimana caranya supaya bongol itu besarnya itu seimbang dari bawah sampai ke atas itu, salah satu tips atau salah satu caranya yang harus kita hindari itu jangan sampai kita mempruning atau membuang daun yang atau pelepah yang bagian dalam ya. Pelepah yang belum muncul keluar pangkal pelepahnya itu jangan sampai kita buang ya. Adapun kita buang ya minimal kita sisakan ya sekitar 2 atau 3 cm ya, seginilah. Kalaupun memang kita harus mempruning. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ingin pelepah bongolnya itu seimbang, jangan sampai membuang pelepah yang ada di dalam atau yang pangkalnya itu masih sembunyi seperti ini ya. Nah kalau sudah keluar seperti ini, nah ini kan sudah keluar, ini si pangkal pelepahnya sudah terlihat ya, sudah keluar. Nah seperti ini pangkal pelepahnya sudah keluar. Nah ini kalaupun dibuang sampai mepet pun habis nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita membuang pelepah yang bagian dalam, terus pangkal pelepahnya itu masih di dalam ya, masih tersembunyi, kita langsung pruning. Nah itu biasanya yang suka jadi si bongolnya itu lancip ya, jadi mengecil ke atas. Jadi kalau untuk bonsai kelapa itu memang indahnya, baiknya itu si bongol itu seimbang besarnya ya. Lain lagi dengan bonsai cambium. Kalau bonsai cambium itu memang kita itu mencari pengepenan ya, mengecil ke bagian atas, itu untuk bonsai cambium. Tapi kalau di bonsai kelapa, kalau kecil ke atas itu kelihatannya kurang indah ya, kurang bagus lah kelihatannya. Nah salah satu cara itu ya yang mungkin saya bisa bagikan, bisa share untuk teman-teman semua. Kalaupun ingin mempruning, kita harus menyisakan, tapi alangkah lebih baiknya jangan dulu mempruning ketika si pangkal pelepah yang bagian bawah itu masih betul-betul tersembunyi ada di dalam ya. Nah, seperti ini. Nah kita baliklah. Nah seperti ini. Ini kan masih di dalam ya, pangkal pelepahnya belum keluar. Nah ini jangan sekali-kali kita mempruningnya. Kalau seperti ini, nah ini sudah di luar pangkalnya, ini boleh ya kita buang, kita pruning. Namun kalau saya biasanya biarkan saya sampai mengering ya. Nah seperti ini, mengering seperti ini. Nanti kalau sudah mengering sampai ke pangkal, ini jatuh dengan sendirinya atau kita tarik, nanti akan menimbulkan karakter tua di batang atau di bongolnya. Itu yang menjadi nilai plusnya kalau kita biarkan sampai mengering ya. Nah itu. Oke, kita akan lanjut lakukan perawatan seperti yang saya bilang tadi. Saya akan membersihkan, merapihkan bagian bongol ya. Nah seperti ini. Ini sisa tapis dulu ketika si pelepah ini masih di dalam ya, jadi masih terhalang. Kalau sekarang kan sudah muncul ke permukaan, jadi sisa pelepahnya sudah mudah untuk dibersihkan. Nah seperti ini. Oke teman-teman, yang dimaksud tadi kata saya
semut membuat sarang di belakang daun itu. Nah, kerjasama dengan kutu putih. Nah, seperti ini. Kita akan lihat lebih jelas lagi. Nah, ini maaf ya, kanan kiri. Nah, ini di belakang daunnya ini banyak semut-semut yang membuat sarang ya. Banyak buat sarang. Nah, kalau kita bersihkan, seperti ini menggunakan kuas, nanti akan keluar banyak semutnya nih. Nah, itu biasanya semut membuat sarang di belakang daun ini. Dan itu nantinya akan merusak daun ya. Oke, nah itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua ya. Oke, lanjut. Ini terakhir bagian tapis ya. Nah, ini yang wajib kita lakukan perawatan, yaitu pembuangan tapis ini ya. Nah, jadi penutup daun paling mudah ini ya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa share dalam konten kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya share tadi, mudah-mudahan apa yang saya bagikan, pengalaman yang saya alami bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Bukan saya maksud mengajari, hanya berbagi pengalaman saja. Siapa tahu ini bermanfaat untuk teman-teman pemula ya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.